Selamat pagi Bu Guru, nama saya Tanasius Nathan dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasikan tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah pengertian, tujuan, dan sifat. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menjelaskan secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan atau penelitian secara langsung. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menginformasikan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu kebenaran. Ciri-ciri dan sifat. Ciri-cirinya yaitu pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objeknya tunggal. Ketiga, lengkap dan sempurna, disusun sesuai struktur. Keempat, berisi fakta pengamatan. Kelima, tidak mengandung dugaan. Dan yang keenam, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas dalamnya. Sifat-sifatnya: informatif, bersifat menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang bersifat edukatif, stimulatif, dan persuasif. Komunikatif, isi yang disajikan saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah objektif, berisi tentang keadaan sebenarnya. Yang kedua itu adalah struktur dan isi teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi tentang pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan, dan ada juga pengklasifikasian yang berisi tentang informasi umum. Kedua, deskripsi bagian dan manfaat, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan dan menjelaskan pemahaman tentang hal tersebut, dan juga untuk menjelaskan manfaat dari suatu produk. Yang ketiga adalah kesimpulan, berisi tentang keseluruhan dari semua hasil pengamatan yang telah dilakukan. Isi teks laporan hasil observasi merupakan informasi penting yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi. Ringkasan adalah rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang pengarang yang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Langkah-langkah menyusunnya: yang pertama, membaca pemahaman isi teks. Kedua, menemukan pokok-pokok isi informasi. Ketiga, menggabungkan kalimat-kalimat dalam pokok informasi dengan konjungsi menjadi satu paragraf. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Kaidah merupakan pedoman penulisan dalam membangun suatu teks. Terdiri dari 4, yaitu pertama, ada kata dan frasa. Kedua, afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan deskriptif. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kata dan frasa. Kata, menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam rangka berbahasa. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri dari kata itu adalah berupa verba dan nomina, dapat berdiri sendiri, dapat berupa morfem tunggal, dapat diubah melalui gramatikalisasi, dan bermakna konotatif atau denotatif. Frasa adalah gabungan beberapa unsur, 2 kata atau lebih, yang memiliki makna dan bentuk bakunya adalah frase. Frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif. Frasa hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Afiksasi. Pertama-tama kita kenal kata dasar dulu. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, dan pengulangan. Sedangkan kata berimbuhan sudah mendapatkannya. Menurut Goris Kraft, afiks atau imbuhan adalah semacam morfem non-dasar yang secara struktural dilekatkan pada kata dasar atau bentuk untuk membentuk kata-kata baku. Jenis-jenis afiks ada 4. Yang pertama adalah prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan pada bagian awal sebuah kata dasar. Contohnya seperti ke, ter, men, dan lain-lain. Infiksasi atau sisipan. Infiksasi adalah imbuhan yang dilekatkan pada bagian tengah sebuah kata dasar. Contohnya seperti er, al, dan em. Sufiks atau akhiran.
Sufiks adalah imbuhan yang dilekatkan pada bagian akhir sebuah kata dasar. Contohnya seperti wan, an, kan, i, dan lain-lain. Konfiks adalah imbuhan prefiks dan sufiks dalam sebuah kata dasar. Contohnya seperti per, an, kean, dan lain-lain. Semua ini melalui sebuah proses yang disebut prefiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi. Kalimat definisi dan deskriptif. Kalimat definisi merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal aktivitas, dan lain-lain, dan ditandai dengan verba penghubung. Kalimat deskriptif merupakan suatu kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri suatu benda secara rinci. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks, kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti kalimat. Ditandai oleh faktor kesesuaian bentuk, memiliki makna sederhana, memiliki fungsi berupa kalimat berita, unsur-unsurnya minimal, dan ditentukan juga struktur fungsionalnya. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang digabungkan dengan kata penghubung, yaitu memiliki induk dan anak kalimat atau yang biasa sering disebut dengan kalimat majemuk. Hubungan antara klausa utama dan klausa subordinatif atau induk dan anak kalimat ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif. Kalimat majemuk terdapat tiga, yaitu setara, bertingkat, dan campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bagian-bagiannya memiliki hubungan sederajat atau kalimat yang terjadi dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Kedudukan pola-pola kalimatnya semua sama tinggi. Terdiri dari kalimat majemuk setara menggabungkan, memilih, dan mempertentangkan. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Sesuai fungsinya, kalimat majemuk bertingkat dapat dibedakan jadi: pertama, anak kalimat menduduki fungsi inti. Yang kedua, anak kalimat menduduki fungsi tambahan. Dan yang ketiga, anak kalimat menduduki fungsi keterangan. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Itu adalah kalimat gabungan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat. Biasanya minimal memiliki 3 kalimat tunggal. Terakhir, kita akan menyusun tentang cara menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, dia akan dengan menentukan objek, yaitu memilih sesuatu atau tempat yang akan diobservasi. Yang kedua, yaitu membuat jadwal berupa menentukan waktu yang tepat untuk observasi supaya tidak menghalangi aktivitas kita. Dan yang ketiga, melakukan observasi, lakukanlah dengan cermat dan seksama. Mencatat data hasil, hal ini untuk mempermudah dalam penyusunan teksnya nanti. Dan yang kelima adalah menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sekian, terima kasih.